Hanya kalau sebelum kita nebang pohon, kita ngasah kapak dulu, begitu. Oke, saya akan share screen saya. Ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Saya nggak share PowerPoint. Nanti saya akan kasih PowerPoint saya dalam bentuk PDF. Atau sekarang saja saya masukkan ke ini ya. Saya masukkan ke apa namanya? Ke folder yang saya share kemarin. PowerPoint-nya ada di situ. Saya sudah masukkan ke link di internet, bisa diambil di sini. Bentar. Ya, jadi saya taruh link untuk download itu kemarin masih sama, https tinyurl.com Zotero IPK. Ya, jadi file yang PowerPoint yang terakhir itu bisa diambil di sana. Begitu juga yang pertemuan pertama dan kedua kemarin, saya melihat kok kayaknya agak kecil-kecil gitu ya slide-nya ya. Jadi saya ubah formatnya, saya kasih PDF dalam bentuk agak gede. Jadi barangkali lebih jelas begitu untuk dibaca. Jadi silakan di-download di link ini, https tinyurl.com Zotero IPK, termasuk yang hari ini. Nah, saya akan mengcover materi yang hari ini memang, tetapi saya tidak akan banyak memperlihatkan PowerPoint-nya. Saya hanya berpanduan dari PowerPoint tersebut, dan PowerPoint tersebut bisa untuk jadi reminder nanti Bapak Ibu ketika mengulang sendiri materi yang ada. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita memasukkan materi ke dalamnya, kita belajar bagaimana kita mengedit materi yang sumber-sumber yang sudah kita masukkan, kita belajar bagaimana kita memasukkannya ke dalam file word processor kita, baik itu Word, baik itu adalah apakah itu juga file-file seperti Google Docs ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah berkesempatan coba lagi misalnya seperti ini ya, di Google Docs itu kita bisa langsung membuat dengan ini add citation gitu ya, tambahan edit kutipan dari jurnal misalnya begitu, lalu ini citation, lalu langsung coronavirus misalnya. Ya, contoh misalnya ini anggap saja ini adalah dari sebuah blog misalnya, ya mungkin Bapak Ibu sudah mencoba lagi. Jadi ketika kita tambahkan kutipan tersebut, dia langsung muncul di footnote, daftar pustaka juga sudah muncul. Oke, saya ingin menambahkan sedikit mengingatkan di settingan Zotero kita di dokumen preference ini ada satu bagian namanya automatically update citation. Automatically update citation ini kalau dinyalakan, begitu Bapak Ibu ada menambahkan sebuah editan sebuah kutipan yang baru, maka daftar pustakanya langsung akan diupdate. Apabila Bapak Ibu tidak menambahkan yang di sini, tidak menyalakan automatically update citation, maka ketika Bapak Ibu menambahkan sebuah kutipan baru, daftar pustakanya tidak otomatis terupdate. Contoh misalnya barusan saya mematikan fitur tersebut, lalu saya masukkan lagi misalnya ini kutipan dari McGrath. Ini misalnya halaman 100 anggap saja. Kalau saya tidak otomatis update citation tadi, maka dia tidak akan muncul. Tapi Zotero kemudian akan memberikan sebuah indikasi bahwa kamu belum meng-refresh nih sumber-sumbermu, ada sumbermu yang belum di-refresh otomatis, maka kita harus otomatis masuk ke Zotero lalu refresh, baru kemudian dia keluar. Kita tunggu sebentar, dia proses, baru kemudian keluar. Saudara perhatikan bahwa di sini sekarang muncul 3 source dari buku yang kita kutip, yaitu yang pertama dari Beving, kemudian dari Elizabeth McGrath, lalu kemudian yang terakhir blog ini, begitu. Ini mungkin hanya sedikit reminder, karena kadang-kadang
lalu bingung ini kenapa kok daftar pustakanya nggak muncul, misalnya tadinya muncul, kemudian setelah saya edit, saya tambahin kok tidak muncul lagi. Nah, mungkin di situ, ya, di bagian ini, document preference ini, automatically update citation. Ya. Nah, kalau misalnya memang dia gunanya adalah seperti ini, mungkin pertanyaannya adalah kenapa kita perlu mematikan, atau kenapa ada option untuk mematikan itu. Bapak Ibu, kalau misalnya kita punya dokumen sudah besar, datanya sudah banyak, kadang-kadang dia automatically refresh itu agak lambat. Ya, kadang-kadang agak lambat. Khususnya saya perhatikan kalau kita pakai di Google Docs begitu ya, yang sifatnya online seperti ini, dia cenderung lebih lambat. Kalau misalnya resources kita sudah pakai banyak, maka untuk automatically refresh itu tiap kali kita tambahin sesuatu lalu dia refresh, itu akan makan waktu cukup banyak. Maka mungkin dalam situasi seperti itu kita perlu milih untuk saya nggak otomatis refresh deh, lebih baik saya matikan dulu, nanti ketika saya selesai baru saya nyalakan, atau nanti setelah selesai baru saya refresh. Ya, jadi itu mungkin sedikit heads up begitu, bahwa ada fitur ini, kadang-kadang ada yang tanpa sengaja mematikan, atau setelah dimatikan terus lupa, nah itu di situ tempatnya. Ya, ini saya sengaja pakai contoh dari Google Docs, karena kan Bapak Ibu mungkin lebih banyak pakai ini, jadi supaya kita lebih familiar. Nah, hal yang lain yang ingin saya tunjukkan hari ini adalah bagaimana kita menambahkan database ke dalam Zotero kita. Sebagai contoh ya, kemarin setelah itu saya masih sempat udah coba tambahkan beberapa hal dan sebagainya. Saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa menambahkan artikel itu secara rombongan begitu. Misalnya contohnya kita masuk ke Google Scholar, ya, scholar.google.com, yaitu Google Scholar. Kalau kita masuk ke Google Scholar, maka kita bisa mendownload artikel atau mencari artikel itu banyak sekali. Misalnya apa ya? Mungkin tentang blended learning. Blended learning models. Ya. Nah, ketika kita tarik begini, maka Google Scholar akan memperlihatkan kepada kita banyak sekali isi artikelnya. Akan repot kalau misalnya kemudian kita klik satu-satu, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu memang lagi lagi melakukan research untuk bidang ini, untuk materi ini, begitu dia keluar banyak sekali seperti ini, maka rasanya kita kadang-kadang kita tidak mau untuk lihat dulu satu-satu baru kita tambahin. Maka Bapak Ibu bisa langsung menambahkan banyak materi ini ke dalam Zotero. Ya, katakanlah saya akan siapkan sebuah folder terlebih dahulu, new collection, namanya adalah blended learning. Lalu saya mau lebih spesifik sedikit, saya taruh dia di bawah folder yang sudah ada, learning and education, khususnya blended learning, begitu kan? Ya, anggap saja saya kasih nama di folder ini di bawah learning and education tentang blended learning. Saya kembali ke Google Scholar, tempat saya menemukan blended learning ini. Kemudian Bapak Ibu perhatikan di sebelah kanan atas, bagian yang save to Zotero itu, kadang-kadang kan gambarnya buku, kalau itu buku, kadang-kadang gambarnya itu seperti sehalaman kertas, itu kalau jurnal. Nah, kalau misalnya ini adalah banyak artikel, dia bentuknya gambarnya gambar folder begitu. Klik di situ, maka dia langsung akan memperlihatkan, oh ini ada artikel-artikel yang ketemu di halaman ini, yang satu ini. Ya, bukan semua ya Bapak Ibu ya. Karena di Google Scholar saat ini yang kita ketemu, blended learning models itu ada 370.000 result. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, ada 370.000 result. Oke, tetapi yang diperlihatkan di halaman ini mungkin sekitar 12 kali, saya nggak terlalu ingat, 10 atau 12 gitu. Nah, tapi ini kira-kira yang diperlihatkan. Maka katakanlah saya ingin pilih, saya ingin save yang ini, saya ingin save yang ini, saya ingin save yang ini, saya ingin save yang ini. 4 saja. Ya, kalau pilih semua, saya tinggal select all. Saya ingin nggak jadi, saya deselect all. Ini tinggal dipilih. Atau saya ingin pilih 4 tadi. 1, 2, 3, 4 katakan. Oke, saya klik OK. Maka dia kemudian akan masuk ke sini, mau di-save kemana? Saya pilihlah blended learning, folder tersebut, ini bebas di mana saja, mau di luar ini juga boleh, tapi saya memang sudah siapkan folder ini, katakan di blended learning, saya done. Begitu saya klik done, dia akan save 4 dokumen jurnal tadi ke dalam folder blended learning ini yang baru saya buat, masih kosong tadi, 4-4-nya akan masuk. Bapak Ibu perhatikan bahwa ini baru satu yang lengkap dengan teksnya, tapi yang lain ini lagi loading harusnya. Nah, ini juga udah baru muncul, ini baru muncul.
Ya, tadinya baru belum ada apa-apa, ini juga belum ada apa-apa. Ya, nah baru sekarang muncul. Jadi dia akan langsung save teksnya kalau ada. Kalau yang seperti ini tidak ada teksnya nih, tetapi dia sudah memasukkan data bahwa ada artikel ini di mana begitu. Oke, ini kalau kita menambahkan artikel-artikel dari Google Scholar. Saya bisa lakukan hal yang sama dengan banyak sumber yang lain. Ya, baik itu misalnya kayak EBSCO. Ya, kemarin saya sempat memperlihatkan EBSCO host misalnya. Katakan di sini saya ingin belajar kristologi, ya, kristologi from above. Sama Bapak Ibu. Setelah saya menemukan sejumlah artikel ini, saya juga bisa klik tanda folder di sini, maka dia akan tunjukkan, oh ini ada beberapa artikel di dalam halaman ini yang mau di-save yang mana. Katakanlah di sini saya hanya pilih satu, ya, lalu saya oke. Ya, di-save kemana? Save ke bab 1, ya, folder bab 1 namanya. Ya, dia memperlihatkan bahwa di situ ada artikelnya EBSCO full text. Saya tinggal done. Balik lagi ke Zotero, maka ini sudah muncul di bab 1, Little Lower Than God, Super Angelic Anthropology of Edward Taylor. Ya, nah artikelnya juga udah ikut. Oke, nah ini hal yang sama bisa dipakai, misalnya saya nggak tahu apakah IPK punya perpustakaan library elektronik, misalnya electronic library, saya nggak tahu. Kalau misalnya ada, kita juga bisa tambahkan buku-buku dari library-nya IPK misalnya ke dalam Zotero kita. Saya kebetulan nggak ingat ini di library elektroniknya STTAA itu kelihatan apa tidak. Saya kira coba sekalian ya Bapak Ibu ya. Sambil dia loading ya, saya ingin tunjukin ini dulu ya, sambil yang library elektronik STTAA loading, saya ingin tunjukkan ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah nge-save banyak file, namanya ini sama semua, EBSCO gitu ya. Biasanya ini tergantung dari sumbernya. Atau misalnya seperti ini, full text, it doesn't means a lot gitu kan. It doesn't means a lot. Maka kadang-kadang kita sebenarnya suka namain file ini. Kita bisa masuk ke bagian ini, ya, ke PDF ini, kemudian kita bisa rename sebenarnya. Ya, kita bisa rename PDF ini. Tapi ada cara gampang yang disediakan oleh Zotero, bahwa setelah kita edit ini, khususnya kita edit dulu rapikan, building, effective building, blended learning programs misalnya, atau misalnya blended learning models. Setelah kita rapikan begini, kita bisa klik kanan, lalu di sini ada keluar rename file from parent metadata. Dia akan menyesuaikan nama file ini, nama akhir, ya, nama akhir dari penulis. Nah, dalam hal ini sing, ya, kemudian tahun tulisannya berapa, lalu nama file itu dia akan namai sesuai dengan nama artikel tersebut. Ya. Ini nanti akan berguna, saya akan tunjukin ini akan lebih berguna kalau kita masuk ke tahap berikut gitu ya. Kalau di sini mungkin karena dia nempel kepada induknya, kita nggak terlalu merasa ini butuh untuk sesuatu. Tapi nanti saya akan tunjukin. Ini juga kita bisa rename file from metadata, ini kita bisa rename file from metadata. Oke, ini hal yang tambahan yang ingin saya tunjukkan. Kita kembali sekarang ke resource map-nya STTAA, library-nya STTAA. Katakanlah saya mau cari buku Millard Erickson. Ya, ini ada beberapa isi dari library yang bicara ada memenuhi cari keywordnya kita. Ya, sebentar, saya coba cari yang lebih banyak deh, sebentar ya. Saya cari yang isinya lebih banyak. Nah, saya bisa menemukan ini banyak file, banyak buku yang berkaitan dengan Harvard. Oke. Tapi sayang sekali kayaknya ini belum bisa deh. Save. Iya. Library-nya STTAA belum support malah. Saya malah belum pernah nyoba dengan library di STTAA ini. Coba kalau satu-satu bagaimana, bisa atau tidak. Ya, ini sambil kita explore ya Bapak Ibu ya. Kalau ini coba ya. Add save to Zotero. Coba ya. Di blended learning juga deh, atau di bab 1. Dan
bab 1. Nggak bisa juga ternyata. Ya ini nanti berarti jadi PR di website STTAA supaya jadi kayak Zotero friendly. Karena ini bukan cuma masalah Zotero, tapi ini adalah nanti memudahkan orang lain, termasuk nanti dari Mendeley dan sebagainya, dia harus bisa support. Oke, ini kita menyimpang sedikit, ini tugas di librariannya STTAA lah kalau ini ya. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat tentang menambahkan item ya secara berbondong-bondong begitu dari sumber-sumber yang ada, apakah itu Google Scholar, itu academia.edu mungkin, library elektronik yang lain, seperti ini misalnya library di Edinburgh, saya juga bisa masukkan sesuatu, kemudian saya tambahkan berbondong-bondong begitu. Nah, hal yang lain yang saya ingin tunjukkan juga adalah begini. Bapak Ibu kadang-kadang kita mempunyai sebuah buku, katakanlah misalnya, saya coba cek sebentar ya, saya punya buku elektronik apa, saya ingin create sebuah item baru dari buku tersebut. Sebentar. Oke. Katakanlah saya punya buku ini, ya, sebentar. John Piper, Coronavirus and Christ, bahasa Indonesia. Saya bisa tambahkan buku, ini kan masih bahasa Inggrisnya, saya tambahkan sebuah item book, ya, Coronavirus and Christ. Kemudian ini oleh John Piper. Kemudian saya skip dulu yang lain, tapi ini bahasanya adalah bahasa Indonesia. Itu Coronavirus and Christ. Nah, saya bisa create item ini. Kemudian item ini sebenarnya sudah bisa saya pakai di dalam tulisan-tulisan saya begitu. Tetapi kalau kebetulan saya mempunyai PDF-nya, saya bisa link item ini ke buku tersebut, sehingga setiap kali saya klik dia akan buka buku tersebut. Sama seperti artikel-artikel yang sudah kita tambahkan. Begitu Bapak Ibu klik di item tersebut, maka artikelnya akan keluar otomatis. Ya, begitu juga misalnya saya tambahkan di komputer ini, lalu di laptop saya juga download library Zotero saya tinggal klik di laptop saya, maka artikel ini juga muncul, begitu. Ya, ini akan sangat mempermudah kita ketika kita bekerja dari rumah ke kantor, misalnya kita menggunakan komputer yang berbeda, tapi kita pakai database yang sama. Oke, itu akan sangat mempermudah. Nah, kalau misalnya contohnya sekarang ini adalah buku yang tadi saya tambahkan. Saya bisa secara manual menambahkan buku tersebut, melink buku tersebut ke item ini. Saya tinggal klik kanan, lalu add attachment, lalu add link to file, itu pilihan. Kalau saya pilih link to file, maka dia akan hanya ngepoint alamat buku tersebut ada di mana, ya. Lalu disimpan bahwa oh ada buku ini nih di sono. Tapi kalau saya ingin attach entire file, seluruh file tersebut saya connect ke Zotero, saya bisa pakai attach stored copy of file. Ya, ini tergantung pilihan kita. Atau attach link to URI. URI itu apa? Itu link di internet begitu. Ya, HTTPS bla 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 ada di situ file itu misalnya. Itu adalah URI. Ya, itu yang disebut dengan URI. Kalau link to file dia hanya catat alamat file itu ada di komputer kita di directory yang mana, ya. Kalau attach stored copy of file, seluruh file itu langsung ditempelkan ke dalam library kita. Kekurangan dari attach stored copy of file, ya, adalah bahwa dia makan space yang gede. Ya, Bapak Ibu mungkin ingat bahwa di minggu pertama saya sempat menyampaikan bahwa Zotero itu hanya kasih space penyimpanan di cloud itu hanya 300 mega. Ya. Nah, begitu kita tambah satu file 2 mega, artinya udah kemakan 2 mega itu. Kita tambah lagi attach file lagi 5 mega, maka dia akan makan lagi space itu. Ya, sehingga begitu lebih dari 300 kita harus bayar, yang paling murah adalah $20 untuk 2 giga. Ya. Tapi kenyamanannya adalah bahwa file itu akan ikut kita kemana-mana saja tanpa effort tambahan. Sebagai contoh, saya akan attach stored copy of file dulu. Ya, lalu saya masuk ke folder saya tadi, itu ada di, bentar. Ini. Saya sudah link file itu, sehingga sekarang begitu saya klik item ini,
saya akan langsung bisa masuk ke file tersebut. Ya. Kalau nanti waktu pada saat saya sedang bekerja, ketika saya edit, ini adalah kata-kata John Piper misalnya. Ini adalah kutipan dari John Piper tersebut. Bentar, Bapak Ibu. Coronavirus and Christ yang ini, ya. Cuman ini datanya belum lengkap, kita abaikan saja dulu. Saudara lihat bahwa buku ini sudah muncul di daftar pustaka juga sebenarnya sudah muncul, tapi ini di halaman berikut. Ya, Coronavirus and Christ ini sudah muncul. Ya, ini ada kosong karena memang saya belum isi, saya belum lengkapi datanya. Oke, sekali lagi, jadi ini Bapak Ibu juga melihat bahwa penting sekali kita isi dengan lengkap. Kalau enggak nanti pasti akan jadi seperti ini, nggak utuh begitu. Oke, ketika saya melihat, oh ini dari buku dari John Piper nih, begitu. Saya bisa balik ke file ini, Coronavirus and Christ halaman 99, emangnya John Piper ngomong apa sih? Saya agak lupa. Saya ingin melengkapi atau apa, saya tinggal klik, saya tinggal masuk ke halaman 99, katakan, ya, ini bukunya nggak sampai 99 masalahnya. Ya, katakan halaman 30 deh, ya, kita ini ya, masih iseng-iseng aja soalnya. Nah, di sini kita bisa langsung lihat, oh, di buku tersebut John Piper rupanya ngomong seperti ini. Oke, ini jadi sangat berharga, begitu. Begitu juga kalau misalnya kita ada mengutip dari artikel-artikel, misalnya tadi, seperti tadi ini jurnal ini, ya, Coronavirus, Youth Ministry Life Blog, ya, saya tinggal masuk ke, ke Zotero lagi, saya search artikel tersebut, kemudian saya bisa langsung mengedit atau membaca ulang artikel tersebut. Ya, kebetulan yang satu ini yang Youthscape, yang Coronavirus Youth Ministry yang barusan ini saya tidak save PDF karena dia memang bentuknya bukan PDF tapi blog. Tapi Bapak Ibu tadi perhatikan nggak? Begitu saya klik dia langsung loncat ke blog yang dimaksud. Okay? Jadi ini sangat penting sekali bahwa kita lengkapi data-datanya. Jadi dengan mudah kita akan menemukan kembali sumber-sumber tersebut. Oke, ini sampai di sini kalau soal kita menata attachment. Nah, sekarang saya ingin perlihatkan satu buah slide. Saudara mungkin beberapa dua pertemuan yang lalu saya sempat mengatakan bahwa Zotero itu mempunyai cloud untuk storage. Tapi cloud ini terbatas. Salah satu cara untuk kita menambah cloud ini adalah kita bayar. Ya. Tapi ada cara lain untuk kita menghemat storage tersebut, sehingga kita nggak pernah perlu bayar. Selama-lamanya nggak perlu bayar, itu bisa. Ya. Minggu lalu saya sempat bilang juga bahwa saya sebenarnya storage-nya masih kosong, lowong, tapi saya bayar juga, supaya ya ini anggap saja mendukung kerjanya Zotero, begitu ya, karena ini kan mereka perlu dana juga untuk mengembangkan dan sebagainya. Tapi kita punya pilihan sebenarnya, bahwa kita tidak bayar, itu pilihan kita, dan kita bisa kombinasikan dengan cara bagaimana file-file yang ada, attachment tadi, entah itu bentuknya file, entah itu bentuknya PDF, itu docs, apakah itu PowerPoint, apakah itu Excel, ataukah itu misalnya adalah sebuah entry ceramah, yang mungkin itu adalah video, atau katakan misalnya seperti kemarin keterangan persnya 4 kementerian tentang tahun ajaran yang baru misalnya, file tersebut bisa kita simpan di tempat lain, tapi recordnya itu ada di dalam Zotero. Ya, saya akan kasih contoh begitu. Kita kembali ke buku Coronavirus and Christ tadi. Buku ini, tadi waktu saya tambahkan adalah saya pakai add attachment, add stored copy of file. Artinya buku ini, 1 atau 2 mega, dia akan utuh masuk ke dalam cloud-nya Zotero. Dia akan makan space di situ. Cara lain adalah saya keluarkan ini dari, dari library, kemudian saya add attachment, tapi add link to file. Ya. Nah, caranya adalah kita taruh dulu file tersebut, kita taruh file tersebut di Google Drive atau taruh file tersebut di Dropbox, ya, sehingga kemudian ketika saya link, saya hanya link ke Dropbox. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah pakai Dropbox atau pakai Google Drive pasti mengerti maksudnya kan ya. Di
file di komputer yang pertama, dia foldernya ada di D, folder sekian misalnya. Google Drive, lalu folder IPK, lalu ini. Dia tetap akan ada di situ. Maka sekali kita link ke address di sana, maka di komputer yang lain, dia juga akan link ke address yang sama. Kita akan selalu mendapati file tersebut ada di posisi yang sama. Oke, ini mungkin kalau yang belum menggunakan Google Drive atau Dropbox dengan lebih optimal, mungkin akan agak sedikit kesulitan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu yang sudah biasa pakai Google Drive itu manfaatkan itu, nanti boleh dicoba. Ya, jadi file tersebut itu jangan ditaruh di dalam, langsung di attach bulat-bulat di dalam Zotero, tapi taruh dulu di Google Drive atau di Dropbox. Nanti kita add attachment-nya itu, ya, kita add attachment-nya itu melalui ini, add link to file. Sebagai contoh misalnya, file ini saya ada di Dropbox, ada di John Piper Coronavirus and Christ. Maka saya klik open, ya, dia akan link ke gambarnya, ada kayak ada rantainya gitu, link ya, link. Jadi ada gambar rantainya, berarti dia hanya mencatat alamat bahwa file ini disimpan di Dropbox di alamat sekian. Nah, nanti di komputer saya yang lain, dia juga mengatakan, mencatat bahwa oh, ada file ini ada di Dropbox di folder sekian. Pasti akan ketemu juga. Begitu. Ya, yang penting Bapak Ibu setting Dropbox atau setting Google Drive-nya itu di dua komputer atau lebih itu sudah sama. Ya, pasti dia akan ketemu. Ini adalah salah satu cara untuk kita mengakali keterbatasan space yang ada di Zotero dan juga membuat database Zotero kita itu lebih ringan untuk disimpan, untuk di-save, untuk di-backup. Nah, kita akan lihat lagi satu fungsi, yaitu tentang export dan import library. Kadang-kadang nggak terhindarkan bahwa library kita itu perlu kita ekspor atau perlu kita import. Ya, harusnya kalau dengan cloud begini sih sudah aman. Apa yang disimpan di komputer akan disimpan di cloud, apa yang ada di cloud nanti akan masuk ke komputer. Harusnya ini adalah teorinya seperti itu, aman harusnya. Tapi Bapak Ibu kadang-kadang terjadi bahwa bisa crash, yang namanya software itu bisa crash, koneksi internet itu bisa bermasalah, account itu bisa dibajak, maka bisa hilang. Maka saran saya adalah segala sesuatu yang kita simpan di cloud begitu, harus selalu ada backupnya. Ya, baik itu Dropbox juga, Google Drive juga, itu harus selalu ada backupnya. Namanya di internet, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah, kalau misalnya kita mau simpen secara berkala, ya saya biasanya cukup paranoid. Biasanya 2-3 bulan sekali saya akan konekkan komputer saya ke hard disk eksternal, dan saya backup selama 2-3 bulan ini apa yang belum terupdate, saya akan update. Kadang-kadang kalau ada sesuatu, misalnya ada sebuah proyek yang besar, kemudian saya ada perubahan banyak dokumen, maka saya akan bisa lebih sering mengupdate, membackup itu. Untuk membackup Zotero, caranya adalah dengan pakai fungsi export. File, export library. Pada saat kita memilih export library, maka dia akan keluar layar seperti ini. Formatnya apa? Kalau saya tetap pilih Zotero RDF aja. Ya, kita bisa ekspor ke model macam-macam ini. Ya. Dan dari Zotero ini sebenarnya tidak hanya berfungsi untuk backup, tapi juga bisa untuk misalnya nanti diimport oleh Mendeley misalnya. Mendeley bisa bisa import dari Zotero ini. Katakan anggap saja satu kali setelah Bapak Ibu pakai Zotero sekian tahun, lalu Bapak Ibu berpikir Zotero kayaknya kurang nih. Saya udah belajar Mendeley juga, kayaknya Mendeley lebih enak. Nah, buku-buku yang mungkin sudah ratusan atau ribuan Bapak Ibu tambahkan, nggak perlu dibuang, tapi bisa diekspor ke Zotero ini, lalu kemudian tinggal diimport di sebelah, begitu, di Mendeley. Untuk ekspor ini, pilihannya apakah mau lengkap dengan notes-nya atau tidak. Ya, kalau saya tunjukkan dulu, misalnya di sini. Ya, kita sebenarnya bisa menambahkan notes untuk buku ini. Ya, saya ulang lagi ya. Di buku ini, Coronavirus and Christ, katakanlah setelah saya baca atau kita baca, kemudian kita mau memberikan catatan tertentu. Ya, kita tinggal add di situ, ya klik kanan tadi, kemudian di notes, kemudian kita add. Ya, kita katakan misalnya begini. Di halaman 12, atau misalnya di bab sekian, ya, Piper mengatakan sebuah hal yang sangat
sebuah pandangan yang penting, yakni apa misalnya, ya. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu bagaimana. Kalau saya senang baca buku, lalu kemudian saya bikin kayak kerangka berpikirnya orang tersebut, begitu. Ya, jadi itu jadi satu file tersendiri. Nah, tapi saya memang biasanya saya simpen di OneNote, ya, itu Microsoft OneNote. Ya, tapi kalau misal tidak, sebenarnya di sini juga bisa sangat membantu. Kita tinggal simpan catatan-catatan kita di sini, atau ada komentar-komentar atau review dari orang lain, kita bisa masukkan di sini, ya, sebagai tambahan di sini. Nah, pada saat kita nanti ekspor, kita boleh milih apakah notes ini mau diikutkan atau tidak. Nah, saran saya ini diikutkan. Lalu apakah file-file yang di-attach di item-item ini juga diikutkan? Saran saya juga diikutkan. Tapi ini akan jadi cukup gede, ya, akan jadi cukup gede. Ini juga alasan lain mengapa kita menyimpan file-file kita bukan di Zotero, tapi di Google Drive atau Dropbox. Ya, saya sempat pernah satu kali, saya belum pakai Dropbox dan Google Drive dengan maksimal untuk nyimpan file Zotero saya. Maka saya pernah satu kali ternyata storage-nya itu sampai mendekati 1 gigaan gitulah, ya. Kan saya punya storage saya 2 giga begitu. Ya, jadi cukup gede. Nah, kalau itu di backup, bayangkan itu berapa lama hanya untuk backup saja. Ya, namanya kalau kita tidak backup setiap hari sih masih oke lah, nggak apa-apa, ya. Tapi tetap aja menunggu sekian lama tuh nggak enak begitu. Dan biasanya backup semakin gede, itu kemungkinan dia corrupt dan sebagainya itu semakin gede juga. Ya, jadi saya berusaha untuk tidak. Ya, jadi ini sekali lagi tentang ekspor. Ya, Bapak Ibu bisa pilih mau pakai notes atau files atau tidak. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Tapi resikonya nanti pada saat kita import kembali, file-file tambahan ini semua nggak akan ikut. Ini nggak akan ikut, ini nggak akan ikut, ini tidak akan ikut, ini tidak akan ikut, ya. File ini nggak akan ikut, yang ini nggak akan ikut, notes-nya nggak akan ikut, ya. Semuanya jadi kayak nyaris baru boleh dibilang, ya. Jadi kalau saya sih, saya biasanya saya pilih dengan ada fungsi ini. Fungsi lain dari kita melakukan ekspor dan import ini adalah misalnya kita ingin berbagi library kita. Ya, misalnya katakanlah saya ingin berbagi library ini dengan saudara. Saya sebenarnya bisa saja ekspor lalu kemudian kasih ke saudara. Cuman biasanya sih jarang dilakukan begini karena tentu saja kita mempunyai research kita masing-masing, kita mempunyai minat kita masing-masing. Saya rasa tidak akan banyak berguna kalau library saya kasih ke orang lain begitu. Mereka juga punya kepentingan sendiri gitu. Nanti malah repot ngurusin buang-buangin yang nggak diperlukan dan sebagainya. Oke, ini adalah fungsi import dan ekspor. Lalu hal lain yang juga bisa berguna saya rasa adalah tools untuk create timeline. Ya. Bapak Ibu masuk ke satu folder atau di root library, ya, di my library ini atau masuk ke salah satu folder, maka Bapak Ibu bisa menemukan fungsi create timeline. Ya, saya ambil dari awal saja, dari paling luar, ya, dari seluruh library, create timeline. Maka Bapak Ibu akan bisa menemukan ini adalah koleksi buku dan artikel menurut dengan penyebaran menurut tahun kapan artikel tersebut atau buku tersebut terbit. Ya, 2000. Ini ada font mungkin agak abu-abu, nggak terlalu jelas barangkali. 2000. 2019, 2018, ya. Ini adalah kumpulan artikel atau buku menurut tahun penulisannya. Ya. Ini kadang-kadang penting Bapak Ibu kalau misalnya kita dalam melakukan research yang agak dianggap bergengsi, gitu. Nggak bisa kita hanya pakai sumber-sumber yang baru saja. Nggak bisa juga hanya pakai sumber-sumber yang lama saja. Biasanya mereka pengen tahu yang sumber-sumber yang sudah tested by time, yang sudah diuji oleh waktu itu mana. Begitu juga penelitian-penelitian terbaru, pandangan-pandangan terbaru tentang topik ini mana. Ya, maka biasanya kita pengen supaya research kita itu tuh agak tersebar. Ada yang tahunnya baru, ada juga yang lama. Kadang-kadang kalau kita search di Google itu, misalnya kita search pakai Google, search engine, kecenderungan muncul itu adalah artikel-artikel yang baru. Ya, seringkali begitu. Ya, baru atau hitnya gede. Jadi kadang-kadang kita bisa tidak balance di dalam materi kita.
Nah, ini bisa jadi sebuah rujukan. Akan lebih jelas misalnya di dalam bab 1, bab 2 ini misalnya. Kita pengen tahu, di bab 1 saya penyebarannya seperti apa sih? Saya tinggal klik bab 1 folder tersebut, lalu Tools, Create Timeline. Ya, maka Bapak Ibu bisa lihat bahwa di dalam penyebarannya ini sebenarnya tidak banyak yang lama-lama begitu. Ya, dia ada di 2000 belasan, 15-an, lalu kemudian di 2000 hanya ada satu, lalu kemudian ada yang di 1980-an. Ya, ini. Mungkin di layar sini nggak terlalu jelas, karena memang dia ada hanya diwakili oleh garis-garis yang halus begitu. Ya, nanti Bapak Ibu coba saja, nanti pasti akan lebih jelas kalau langsung dilakukan di layar sendiri. Oke, ya ini fungsi create timeline. Ya, oke. Berikutnya adalah saya ingin menjawab pertanyaan yang kemarin sempat ditanyakan oleh salah satu rekan, saya agak lupa siapa, tentang grup library. Ya, apakah Bapak atau Ibu tersebut hadir ya, Pak siapa kalau nggak salah? Ya, yang menanyakan tentang grup library. Pak Suhendra, Pak, dari BSD. Oke, ya Pak Suhendra, jadi menanggapi pertanyaan Bapak kemarin tentang grup library, saya kemarin sempat menyampaikan bahwa saya sempat bertanya kembali apakah yang dimaksud adalah tentang ekspor dan import library, ya, tapi bukan, ya. Dan kemudian saya rasa ini yang kemudian Bapak tanyakan, yaitu grup library. Saudara, apa yang di grup library ini adalah bahwa kita bisa berbagi isi-isi di dalam library ini kepada orang lain yang di grup. Katakanlah misalnya nanti guru kelas 12, ya, misalnya guru kelas 12 di seluruh IPK ingin berbagi materi. Ya. Materi yang kita pakai di kelas 12 adalah matematika kelas 12, biologi kelas 12, fisika kelas 12, kimia kelas 12, dan buku-buku tertentu yang sudah teruji misalnya, yang akan kita pakai untuk PAT-nya murid-murid, yang direkomend untuk murid-murid, maka katakanlah misalnya Bapak Ibu bisa kerjasama, atau salah seorang memang ditugaskan untuk mengkompilasi itu, menambahkan ke Zotero, lalu kemudian bikin sebuah grup, lalu semua materinya di-share untuk pemakaian bersama. Itu memungkinkan. Ya, itu memungkinkan. Kita akan coba bikin sebuah grup baru, ya kira-kira seperti yang tadi saya katakan, kita akan coba bikin ini adalah grup library untuk guru SMA kelas 12, katakan begitu, pura-puranya begitu. Saya masuk ke sini, new group. Ya, new group akan dibawa ke apps-nya Zotero yang di online untuk login dulu. Ya, saya sudah siap login, saya login sekarang. Lalu kemudian kita langsung dibawa masuk ke menu create a new group. Ya. Nah, ini sebenarnya tidak selalu harus dimulai dari sini. Nggak mesti. Nggak mesti selalu dimulai dari bagian ini, new group, nggak usah. Kalau kita sudah login ke Zotero kita, misalnya kita sudah login, ya ini Hendro, my profile, kita udah login, saya bisa langsung masuk ke home web library di groups, bisa langsung masuk ke groups. Nah, lalu saya bisa create a new group, sama saja sebenarnya. Setelah saya memilih create a new group, saya tinggal tulis misalnya library kelas 12. Ini contoh ya, ini contoh. Tapi siapa tahu nanti ini jadi realita, ya bisa jadi. Karena mungkin guru-guru kelas 12 dari tahun ke tahun itu selalu menggunakan materi yang sama dan terus dikembangkan. Mungkin ini bisa jadi sebuah modal dasar begitu. Semua guru kelas 12 langsung dibagikan library tersebut. Lalu library tersebut dibagikan lagi ke murid-murid. Kan bisa saja, misalnya guru kelas 12.1 misalnya membuat library kelas 12.1, ya bisa saja. Jadi ini kemungkinannya itu nggak terbatas, nanti bisa dieksplor sendiri. Nah, library ini mau kita bikin dia public, open, orang lain, ada library kelas 12, padahal dia sekolahnya penabur misalnya, dia mau ikutan. Apakah kalau dia ketemu dia bisa ikut masuk? Itu berarti kita harus set dia sebagai public. Dan dia tidak perlu izin, langsung masuk. Tapi bisa juga ini adalah public, tapi closed membership. Artinya ini boleh diakses oleh orang-orang lain, tetapi ini hanya untuk member yang diundang, begitu ya.
Atau kita pilih ini hanya private membership, ini hanya untuk antara kita saja kok, sesama guru IPK atau sesama murid-murid IPK, hanya itu saja, maka kita pilih choose private membership. Saya akan ambil contoh, ini adalah private membership. Saya create group. Setelah saya pilih create group, dia akan tanya ini grup ini private, ya ini sebenarnya mirip dengan yang tadi. Lalu apakah ini library readingnya hanya group member atau anyone on the internet? Tentu saja hanya group member. Lalu yang boleh mengedit ini siapa? Apakah semua orang boleh mengedit, boleh menambah, boleh menghapus, atau hanya sekelompok orang? Misalnya kalau ini adalah library kelas, barangkali guru-guru ingin guru-guru saja deh yang ngedit gitu ya. Guru matematika boleh nambah, guru fisika boleh nambah, guru kimia boleh nambah, tapi murid-murid nggak boleh misalnya. Nah, mungkin kita akan pilih grup admin. Tapi kalau kita izinkan, semua boleh deh, murid-murid juga nanti, anak-anak kalian boleh tambahin buku ya di grup library kita, maka any group member boleh menambah. Begitu juga mengedit, itu siapa saja. Oke, mengedit grup tersebut. Ya. Nah, ini nanti tentu saja silakan sesuai dengan kebutuhan. Katakanlah ini kita akan sesuai dengan ini, kita save setting. Lalu terakhir ini adalah member. Membernya sementara baru hand rolling. Ya, baru hand rolling. Nah, saya bisa menambahkan member. Saya send invitation. Contoh ya, Ibu Linda ada? Atau Pak Barus? Boleh saya minta ID Zotero-nya, Pak? Atau Ibu, supaya saya masukkan, saya undang ke grup library kelas 12 ini. Belum bikin, Pak, dia. Kenapa? Belum jadi. Oke, ada yang mau coba? Saya invite ke grup. Nggak ada? Oke. Kalau belum, anggap saja sudah ya. Mungkin ini sungkan kali, takut ID-nya nanti kemudian di-hack atau di-teror gitu ya. Jadi nggak berani kasih ke saya ya. Oke. Saya ambil contoh ini, saya punya grup misalnya STT atau IPK. Ya. Ini adalah grup yang di-share dengan seorang rekan saya. Ya, saya karena masih iseng-iseng juga. Ya. Kita nggak benar-benar pakai ini, biasanya ya seperti saya katakan itu, kita masing-masing punya minat kita masing-masing, jadi nggak terlalu banyak yang sama-sama ingin kita share, maka kita nggak benar-benar pakai ini. Tapi sebagai contoh, misalnya saya punya grup STTA dan grup IPK, apapun yang saya masukkan ke sini, ini akan dapat diakses oleh rekan saya yang ada di grup yang sama. Katakan di grup STTA ini barusan cuma ada first shared collection. Saya bisa menambahkan item ke dalam grup tersebut, entah dengan satu saja, ya, pilih satu, lalu kemudian saya share ke grup tersebut, atau bisa saya langsung share per folder. Katakanlah misalnya saya ingin share folder news ini kepada rekan saya tinggal tarik. Ya, turunnya. Nah, saya tinggal taruh di sini. Bentar, ini nariknya kejauhan nih. Biar gampang ya Bapak Ibu ya, dari dekat aja ya. Oh ya, ini udah masuk juga. Jadi barusan saya men-share ke rekan saya di dalam grup STTAA itu, folder news, semua yang ada di news ini masuk ke dia. Begitu juga youth in the midst of pandemic, ini masuk ke dia. Nah, satu catatan tentang grup ini adalah begini. Apapun yang dilakukan terhadap artikel-artikel di dalam grup ini tidak akan berpengaruh terhadap yang punya saya, yang pribadi ini, yang My Library. Apapun yang dilakukan terhadap ini tidak akan berpengaruh terhadap My Library. Katakan misalnya saya edit di sini spiritual direction in life. Misalnya saya mengedit di sini, saya tambahkan seorang penulis, Lim Hendro misalnya. Artikel saya yang asli di atas itu tidak akan berubah, tidak akan update, tidak akan update, tetap hanya William Berry. Tapi ini akan terlihat oleh rekan saya, sekarang ada author-nya seorang lagi, yaitu Hendro Lim.
Oke, begitu juga misalnya kalau kemudian ini saya delete, ini saya remove, ya, saya hapus, rekan saya tidak akan bisa melihatnya lagi, tetapi koleksi saya sendiri, William Berry, ini tetap utuh, aman di situ. Oke, ini adalah tentang grup library. Terakhir, saudara, ya, fungsi yang saya rasa ini mungkin terpakai kalau saudara lagi gak memakai komputer pribadi atau laptop pribadi lalu butuh Zotero, ya, pakai ZBib ORG. ZBib ORG ini mungkin boleh kita katakan ini adalah versi online-nya Zotero, ya, versi online yang mungkin saya rasa ini lebih sifatnya temporary sih sebenarnya. Katakan saya ingin menulis sebuah artikel dan saya mengutip dari beberapa sumber dan saya belum bawa Zotero saya atau laptop saya dengan Zotero, saya bisa pakai Zotero Bib ini, ZBib ORG ini untuk menulis tulisan saya dulu. Katakan ini hanya untuk sementara dulu, nanti saya akan lanjutkan di rumah dan sebagainya. Ya, saya mengutip dari Karl Barth, misalnya. Tinggal search bukunya, buku apa yang ada. Nah, ini library-nya tentu saja jadinya sangat tergantung kepada apa yang tersedia di ZBib ORG ini. Okay. Jadi ini sebenarnya tidak ideal, tapi ini adalah satu kondisi kalau sampai terpaksa saya bisa pakai. Nah, saya bisa pakai. Ini sangat tergantung kepada library yang sudah ada di internet. Ya, dan seperti terlihat nih kadang-kadang mungkin search-nya dia bisa cukup lama. Bentar ya, kita tunggu sampai dia selesai. ZBib ini alternatif, Bapak Ibu. Ya, jadi saya sih tidak menyarankan lah. Ini benar-benar kalau kita katakan kita lagi di luar kota, nggak bawa laptop, nggak bawa komputer, nggak punya komputer, kemudian kita lagi mau menulis, datang ke warnet, nah mungkin situasinya kondisi seperti itu. Jadi kita nggak mungkin install Zotero di komputer orang. Ini lama banget, saya skip saja dulu. Saya pulang ya, kita nggak search yang lebih jauh ya. Dua ini saja, katakan saya ambil ini, The Cambridge Companion to Karl Barth. Waktu saya klik begini, dia akan keluar begini. Oke, ya, ini adalah buku Karl Barth tadi, ya. Kalau kita pakai, Bapak Ibu perhatikan di sini, ya dia juga sudah muncul di bibliografinya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal copy dari sini, lalu dimasukkan ke dalam copy dari sini, copy citation. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam buku yang akan dipakai. Kita juga bisa pilih ini mau formatnya yang seperti apa. Apakah ini Turabian? Ya. Perhatikan bahwa formatnya langsung berubah. Ya. Begitu juga kalau kita pilih APA misalnya, formatnya juga dia berubah. Ya. Okay. Atau kita mau pilih Chicago atau 9.700 lagi yang lain. Ya. Apa lagi kira-kira ya? Ini Harvard. Mau pakai model yang mana? Ya, okay. Kalau saudara perhatikan juga model Harvard ini banyak dikutip oleh orang, tapi juga dengan gayanya sendiri, begitu kan? Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa explore. Ya, kalau saya rasa ini hanya untuk dalam keadaan kepepet, ya, tapi ada. Atau kita bisa jadikan ini adalah tempat untuk kita nyari library, kayak tadi. Ya, kita bisa cari library di Google Scholar. Di Google Scholar ini biasanya ada buku, ada jurnal. Ya, tapi kita juga bisa coba cari di Zotero Bib. Ya, ketika Zotero Bib kita ketemu buku-buku tersebut, kita masukkan di sini, kita tetap juga bisa klik gambar folder di kanan atas itu, Save to Zotero. Ya, jadi kita bisa kumpulkan ini, lalu kemudian kita pilih, lalu kita add ke dalam Zotero kita. Ya, kita bisa langsung add ke dalam Zotero kita. Ini cara lain untuk kita mengumpulkan bibliografi. Tapi kalau untuk kerja permanen, saya rasa ini bukan pilihan yang baik. Ya, ini bukan pilihan yang baik. Tetap saja, namanya kerja, saya rasa kita akan jauh lebih senang kalau udah di depan komputer kita sendiri, entah itu komputer atau laptop. Ya, tetap saya rasa itu akan jauh lebih nyaman. Begitu. Ini alternatif kepepet, atau kalau kita ingin cari sumber, siapa tahu di Amazon nggak ada, di Google Scholar nggak ada, di library yang lain nggak ada, tapi kita coba cari di sini. Begitu. Oke, mungkin saya sampai di sini dulu.
berikutnya mungkin saya buka untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, berikutnya saya buka untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, thanks Pak. Ya, Pak. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang Bapak Ibu mau ajukan. Kita punya waktu beberapa menit. Monggo saya persilakan. Kita sudah berjalan 3 sesi. Banyak hal yang sudah kita pelajari. Tadi satu pertanyaan sudah tertulis di chat box. Apakah waktu invite orang ke dalam grup library tadi itu bisa pakai email, Pak? Sebentar, di sini tadi ya. Ya, di waktu ya bicara tentang grup library tadi itu yang pertanyaannya Pak Suhendra. Ya, sebentar ya, saya masuk dulu ke di sini ya, manage members. Sejauh yang saya tahu, ini biasanya harus dari sini, ya. Sejauh yang saya tahu, Pak, itu harus dari sini. Ya, jadi kalau dari sini saya tidak menemukan fungsi untuk invite ke dalam grup begitu, ya. Saya tidak menemukan itu, ya. Jadi kelihatannya memang harus masuk. Zotero gitu ya, Pak? Kenapa? Harus Zotero ke Zotero member yang lain gitu ya, Pak? Iya. Dan yang dimasukkan adalah kalau misalnya Bapak Ibu pengen saling mengundang, itu yang dimasukkan adalah ID-nya yang ini. Ya, kita masuk ke edit lalu preferences, kan keluar ini kan. Yang dimasukkan adalah username-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengundang saya, yang dipakai adalah Hendro Lim, itu yang dipakai. Ya, nanti dia akan kirim ke email saya, nanti saya tinggal accept di email saya, maka saya masuk deh di grup itu, dan di Zotero saya akan muncul layar ini. Ya, akan muncul grup library tersebut. Oke Pak, baik Pak. Ya. Oke Bapak Ibu, silakan, kita masih ada waktu beberapa saat untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Siapa tahu ada hal-hal yang belum... Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Hendra Hosen. Oke Pak. Apakah artikel yang tersedia hanya artikel dan jurnal yang gratis, iya, atau yang berbayar juga bisa? Saya kasih contoh, ini di Google Scholar ini biasanya gratis. Ya, jadi kita bisa tambahkan. Kalau saya kasih contoh yang berbayar, ini misalnya saya di perpustakaan di Edinburgh ini saya punya JSTOR. Ya, JSTOR itu biasanya bayar. Contohnya apa ya? Sign in. Nah, ini saya sudah sign in. Bentar ya Bapak Ibu ya. Jadi Zotero pokoknya dia akan menyimpan apa yang kita ketemukan. Kalau kita memang punya akses ke artikel tersebut, maka dia akan simpen. Kalau kita memang tidak punya akses ke item atau teks tersebut, maka dia nggak bisa simpen. Intinya begitu. Contoh misalnya saya di sini saya search organism, maka kemudian saya menemukan artikel yang ini, full text available. Maka artikel ini bisa saya simpan ke dalam Zotero saya, lengkap dengan teksnya itu. Walaupun misalnya ini ternyata di library di luar itu sebenarnya bayar. Ya, di luar itu sebenarnya artikel ini bayar, ya, ini dari Brill begitu. Tapi karena library tempat saya punya akses itu memberikan saya akses, maka saya bisa save ke dalam Zotero saya. Oke? Jadi gitu. Apakah dia adalah artikel yang free atau berbayar? Selama kita memang bisa mengakses, kita bisa simpan. Kalau kita memang nggak punya akses, ya nggak bisa. Ya, karena Zotero juga tidak bisa menembus sampai ke tempat yang kita nggak bisa masuki gitu. Kalau kita ketemu, memang bisa kita akses, dia akan bisa di-save. Kalau memang kita nggak bisa akses, nggak punya rights di situ, nggak punya user account, ya nggak akan bisa masuk. Tapi kalau misalnya kita bisa, itu akan sangat memudahkan kita dalam mengoleksi dan mengkategorikan dan sebagainya. Itu, mungkin itu jawaban saya untuk Pak Hendra Hosen. Jadi yang berbayar juga bisa, asalkan kita memang punya akses untuk ke sana. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, masih ada pertanyaan lain Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam feedback dan semacamnya. Masih ada waktu beberapa saat. Sesi ini tidak akan diulang lagi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu nonton di YouTube, ya tidak ada sesi tanya jawabnya.
Jadi Bapak Ibu saya persilakan kalau ada pertanyaan. Mungkin ada yang belum jelas atau yang masih ragu-ragu, boleh menuliskan pertanyaannya. Open mic juga boleh. Monggo Bapak Ibu. Oke, selama menunggu Bu Linda akan cantumkan link untuk feedbacknya. Silakan Bapak Ibu diisi. Bapak Ibu mohon menulis nama lengkap Bapak Ibu seperti yang saya sebutkan tadi, karena ini akan kami pakai sebagai sebagai patokan untuk menulis e-certificate buat Bapak Ibu. Oke, di situ sudah dicantumkan satu buat feedback yang bagian atas bit.ly feedback Zotero, dan yang bagian bawah adalah materi link untuk materi yang sudah disiapkan oleh Pak Hendro. Bapak Ibu silakan di copy linknya supaya Bapak Ibu bisa menggunakannya dengan baik. Apakah tidak ada pertanyaan lain? Tidak ada pertanyaan lagi? Apakah semua sudah oke? Semua sudah mahir? Karena ini adalah sesi yang akhir dan tidak akan ada sesi ini lagi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat di YouTube yang nanti akan di-share alamatnya ke lokasi masing-masing. Nanti kami akan upload ke YouTube BPP IPK. Oke. Apakah sudah diisi linknya, feedbacknya? Oke, kelihatannya tidak ada pertanyaan lagi. Pak Endo, terima kasih sudah berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dengan kita semua. Ya? Ya, Bapak Ibu mohon membuka kameranya semua. Ya, barusan kayaknya sempat keluar gitu. Iya, Pak. Di sini internet lagi naik turun ini. Oh gitu. Iya, iya. Tadi kita sempat keluar masuk dan agak kesulitan untuk masuk. Iya, iya. Bapak Ibu mohon buka kameranya. Kita akan ambil foto bersama. Ya, oke. Mohon dibuka kameranya Bapak Ibu. Supaya kita ambil foto. Ini belum pada buka. Bapak Ibu mohon buka kameranya supaya bisa difoto bersama. Wah, pada takut dia buat foto ya. Menemani anak tidur ya. Oke. Cakepnya udah kelihatan kan Pak? Oke, Bapak Ibu tolong ya sebisanya yang bisa aja. Oke, Bu Berti background-nya bagus sekali. Oke. Oke, Bu Wahyuning belum, Bu Ros, Bu Kurnia, Bu Esther, tolong dibuka, Pak Hendra, monggo dibuka kameranya. Kita nggak bisa foto kayak begini nih, kalau begini mas saya tinggal kumpulin aja dari ID. Oke, ya Bu Linda, ambil foto yang bisa diambil saja. Oke, ya Bapak Ibu sebelum kita berpisah, mohon sekali lagi diisi form pendaftar, form feedbacknya. Oke, ya sekali lagi Pak Hendro terima kasih sudah berbagi pengetahuan dengan kami. Senang Bapak rela untuk dibajak waktunya untuk belajar bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak. Bapak Ibu yang sudah buka kamera, mari lambaikan tangannya ke Pak Hendro untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Barus dan rekan-rekan. Ya. Senang bisa. Terima kasih Pak Hendro. Ya, kalau ada pertanyaan Pak atau WhatsApp kemarin. Boleh. Terima kasih Pak Hendro. Ya, Bapak Ibu sebelum berpisah mari kita berdoa. Terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk saat-saat di belakang kami yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar, meningkatkan kompetensi kami, meningkatkan pemahaman kami. Sungguh kami percaya bahwa hikmat Tuhan turun kepada siapa yang mencarinya.
Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati apa yang sudah kami pelajari dan Tuhan menolong kami untuk kami boleh memahaminya lebih lanjut. Kami boleh membagikannya kepada murid-murid kami. Pak Hendro yang sudah membagikannya bagi kami, kiranya juga Tuhan memberkati beliau, Tuhan menolongnya di dalam pelayanannya seterusnya. Kiranya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, kerinduannya juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, sesi kita sudah selesai. Mohon sekali lagi jangan lupa menuliskan feedbacknya dengan nama yang lengkap supaya kami boleh mengirimkan sertifikat elektronik kepada Bapak Ibu. Pak Hendro, sekali lagi terima kasih Pak. Ya Pak, silakan Pak. Kalau ada pertanyaan dan lain-lainnya silakan tetap boleh ditanyakan setelah sesi ini lewat gitu ya. Di email atau di link yang sudah pernah saya kirimkan itu nggak apa-apa. Ya, ya Pak, thank you Pak. Kalau Bapak Ibu masih ada yang kurang, masih ada yang perlu ditanyakan, Pak Hendro terbuka untuk ditanyakan dan nggak berbayar ya Pak? Enggak Pak. Ya. Ya, karena di luar sana ada banyak sekali juga apa yang namanya pertolongan, tapi ada harganya gitu Pak. Oh. Kita di sini masih STTA IPK, tenang saja Pak. Ya, silakan. Masih keluarga sendiri. Paham Pak? Ya. Paham. Iya, betul Pak. Sekali lagi thank you Pak Hendro ya. Ya, yuk mari. Ya, Bapak Ibu permisi ya. Ya. Ya, makasih Pak Hendro. Yuk. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, mari. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Pak Hendro. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Makasih Pak Barus. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Hendro dan BPP. Terima kasih. Thank you Pak Barus. Thank you. Link YouTube-nya. Ya, nanti YouTube-nya dibagi alamatnya. Tunggu diupload dulu ya, Bu Berti ya. Jangan lama-lama Pak, mumpung lagi prediksi langsung bisa dipraktek lagi. Oke. Ya, Oke Pak. nanti saya minta diupload segera ke Bu Emma, Bu. Oke. Dimengerti. Kajian. Makasih.